Ya, Anda kembali bersama kami untuk membahas mengenai pusat karir yang dimiliki oleh Universitas Widya Tama. Pak Pipin, saya ini sangat terkejut ya, ternyata tadi PT Taekwang mengatakan bahwa lulusan Widya Tama ini yang paling dicari begitu ya oleh perusahaan dari PT Taekwang. Dan juga ini Mas Agit, bayangkan dari zaman ini ya, dari zaman kuliah semester 3 pernah gagal dalam usaha tapi bangkit terus sampai sekarang usahanya sudah sampai 10 tahun begitu ya. Jadi artinya Widya Tama juga bukan hanya menyiapkan mahasiswa yang siap bekerja, tapi juga yang ingin menjadi entrepreneur. Memang apa sih yang dilakukan? Apakah ada pelatihan khusus atau seperti apa? Betul, jadi kalau salah satunya di syarat di kita itu untuk sebagai pengajar seorang entrepreneur di seluruh fakultas yang ada di Universitas Widya Tama, minimal dosennya itu harus bersertifikasi entrepreneur juga gitu. Mereka bersertifikasi kewirausahaan. Jadi di mana nanti si para pengajarnya pun mereka harus emang benar-benar terjun, nggak bisa sekedar hanya tahu teorinya aja gitu. Mereka praktiknya seperti apa sih? Kondisi saat ini yang dibutuhkan apa sih untuk berwirausaha? Nah, mereka harus udah menguasai itu baru kita bisa mengajar untuk kewirausahaan. Jadi ada beberapa syarat yang berbeda dengan cara ngajar yang lainnya. Oke, kan kalau misalkan biasanya bicara mengenai manajemen, ini kan ada teori, tapi kan perlu juga prakteknya seperti apa sih usaha tadi, seperti Mas Agi ceritakan jualan air mineral saja ternyata tidak sesederhana itu gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ketika kuliah dulu, apa sih yang mungkin Mas Agit rasakan sampai sekarang membuat usaha itu betul-betul terasa ilmunya berguna sekali gitu. Apa sih Mas kalau boleh tahu? Sebenarnya dari semua ilmu yang didapetin di perkuliahan, yang paling penting adalah banyak pelajaran basicnya yang pada akhirnya itu terpakai. Tapi gimana caranya kita ngembangin, gimana caranya kita bisa adaptasi juga dengan sekarang zaman yang berubah kan. Betul. Nah, tapi dulu saya ketemu banyak itu dengan dosen, terus sempat di awal-awal usaha juga banyak konsultasi, sampai akhirnya menerima juga banyak insight tentang pengalaman-pengalaman membangun usaha. Dan dari situ sebenarnya mentalnya nggak cuma dilatih pada saat udah selesai kuliah, tapi sebenarnya dipupuk dari pada saat masa perkuliahan. Dan kalau dari PT Taekwang sendiri tadi sempat mengatakan bahwa banyak lulusan Widya Tama yang sangat cukup potensial dan unggul ketika bekerja. Nah, memang apa sih yang saat ini menurut PT Taekwang dibutuhkan sekali? Mungkin kompetensi dari mahasiswa untuk nantinya mereka siap bekerja dan bersaing begitu, karena kita bicara mengenai bekerja saat ini bukan hanya bersaing dengan mungkin sesama lulusan di Indonesia saja, tapi juga banyak lulusan dari luar yang bekerja begitu. Seperti apa? Kalau yang kami cari itu dimulai dengan orang yang komunikasinya baik. Komunikasi itu paling penting ya. Komunikasi itu paling penting. Terus udah gitu tambahannya paling mungkin karena kita bekerja bersama orang-orang yang bahasa Indonesia bukan menjadi bahasa asli mereka gitu. Kemampuan bahasa Inggris lah, kemampuan bahasa Inggrisnya harus bagus. Dua itu sih. Dan dua hal ini tampaknya untuk bisa bertahan lah untuk dan bersaing dengan pekerja yang lain begitu ya. Iya. Itu cukup mendorong lah. Oke, baik. Jadi ternyata memang ya bicara mengenai calon pekerja, ternyata yang harus kita siapkan bukan hanya sekedar kita lulus dari mana, tapi juga mungkin soft skill ini hal yang sangat penting ya harus dimiliki begitu. Nah, Pak Pipin mungkin bisa menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Widya Tama untuk nantinya bisa mengembangkan atau menyeimbangkan antara hard skill dan juga soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa begitu. Ya, jadi dari Pusat Karir Universitas Widya Tama sendiri kita dari awal itu mulai bekerja sama dengan semua jurusan yang ada di kampus dengan program studi prodi semuanya. Jadi kita menitipkan ini loh bahan baku yang ada dari SMA itu. Nanti setelah selesainya mereka mau dibentuknya jadi apa nih nantinya? Apakah mereka siap untuk berwirausaha saja? Nah, kalau berwirausaha berarti mereka apa yang dibutuhkan? Itu kita mulai dari semester 1 kita udah mulai jalan ke sananya. Kalau enggak saya pengennya bekerja nih. Pekerjanya di mana nih nantinya? Di multinasional lah perusahaannya atau perusahaan nasional. Kita juga udah mulai menyiapkan. Jadi kita bekerja sama dengan prodi-prodi yang ada di lingkungan kampus. Oke, jadi semuanya terlibat gitu ya. Mas Agi, saya ingin tanya, waktu memulai usaha sepatu, persaingan sangat ketat gitu. Belum lagi sambil kuliah kan ketika itu. Nah, apa sebetulnya yang dilakukan kiat-kiatnya agar kuliah tetap bisa berjalan dengan lancar, tapi juga usaha tetap sampai sekarang bertahan begitu ya? Sukses, seperti apa tuh? Dulu sih mungkin salah satu bisa jalanin kuliah dan juga jalanin usaha sih kayaknya saya benar-benar bikin skala prioritas. Terus saya benar-benar manajemen time. Jadi disiplin banget kalau misalkan kuliah jam 7 ya saya benar-benar harus on time. Terus misalkan ketemu sama orang, makanya dulu tuh saya kadang suka
paling belajar banget gimana caranya nge-manage waktunya harus on time. Soalnya dulu kan saya benar-benar punya waktunya sama dengan orang lain, tapi saya di situ ada kondisi harus jalanin kuliah bener, tapi juga gimana caranya mulai ngerintis bisnis. Namanya ngerintis bisnis banyak banget trial and error-nya. Terus udah gitu belajar banget di situ, banyak hal-hal yang emang nggak pernah ditemuin. Oh ternyata kalau di textbook kayak gini, oh ternyata real time-nya harus ada penyesuaian seperti ini gitu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi mahasiswanya punya kesadaran sendiri untuk mengatur waktunya dan mungkin tadi ya yang paling penting adalah skala prioritas yang dilakukan begitu. Nah, Pipin, kalau kita lihat dari para mahasiswa di Widya Tama memang tampaknya ini potensinya bibit-bibitnya semakin unggul karena mungkin juga ada fasilitas dari kampus begitu. Apa yang mungkin juga sering dilakukan untuk mahasiswa, apakah sering ada tadi ya job fair atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain? Betul, kalau di Pusat Karir sendiri kita selain mengadakan job fair atau career day, kita mengadakan kampus hiring, ada juga tracer study. Jadi tracer study itu salah satunya gimana sih mereka setelah lulus itu, mereka posisinya sekarang ada di mana. Kita trace semua mereka ke si alumni-alumni kita. Saat ini alumni dari Universitas Widya Tama sendiri itu sudah 29.903 alumni yang ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah itu ada juga kegiatan untuk psikotes gitu kan, mereka sebelum terjun ke perusahaan kita mengadakan dulu ini loh psikotes itu seperti ini gitu kan mereka. Jadi hal-hal semacam itu kita lakukan di sini. Jadi artinya para alumni yang tadi jumlahnya hampir 29.000 lebih itu tetap mungkin hubungannya terjalin agar nanti masih juga kalau ingin mencari tahu soal pekerjaan atau mungkin bisa dibantu lah begitu ya dengan koneksi alumni tersebut gitu ya. Iya, betul. Oke, sejauh ini seperti apa sih mungkin hubungan yang terjalin antara alumni yang sudah lulus karena jumlahnya tidak sedikit begitu ya Pak ya? Kalau saat ini sih mereka baik yang dari bekerja di dinas pemerintahan, di TNI, Polri, swasta, mereka tetap sih hubungan baik. Contohnya ya dengan Mas Agit ini. Jadi kalau ada kepentingan, merekanya ada kebutuhan apa, kadang kita juga sebagai untuk memotivasi para adik-adik kelasnya, kita undang-undang ke sini gitu untuk para alumninya. Oke, baik. Nah, ini saya juga ingin tanyakan ke Mbak Lulu, kalau tadi diceritakan bahwa soft skill ini penting ya, kemampuan bahasa, komunikasi itu penting, tapi ada tidak hal lain yang mungkin saat ini menjadi salah satu mungkin bekal yang utama juga harus dimiliki oleh para calon pekerja? Sebenarnya kalau misalnya calon pekerja, ini kita ambil dari pengalaman yang apply ke kami aja ya. Beberapa user itu selalu gagal untuk meng-hire seseorang ketika mereka ini, kita melihat orang-orang yang benar-benar punya fleksibilitas tinggi karena dalam bisnis juga kita kan pasti mengikuti kebutuhan konsumen yang berubah-ubah gitu. Jadi gimana pun caranya kita harus bisa sefleksibel mungkin mengikuti kebutuhan. Jadi ini ya seperti yang mungkin tadi sempat disampaikan bahwa bicara mengenai adaptasi mungkin bisa didapatkan ilmunya ketika kuliah, ketika mungkin kerja kelompok begitu ya, atau banyak berhadapan dengan mahasiswa lain. Ini bisa menjadi salah satu langkah untuk belajar beradaptasi. Tetap bersama kami masih akan terus membahas mengenai pusat karir yang dimiliki oleh Universitas Widya Tama. Kami akan segera kembali usai jeda.